Halo adik-adik, kita ketemu lagi di video yang ketiga, masih pembahasan dinamika hukum Newton. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis gaya yang lain, ya, yaitu gaya normal. Oke, apa itu gaya normal? Kita bahas ya. Lihat nih. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda. Ya, gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh, ya, terhadap bidang sentuhnya. Nah, orang kadang-kadang menyebutnya sebagai gaya penyeimbang, ya bolehlah, nggak apa-apa, gaya penyeimbang, gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Pada saat kita membahas gaya berat, ya, arahnya selalu tegak lurus terhadap pusat bumi, ya, gitu ya. Karena ada kaitan dengan percepatan gravitasi. Arahnya selalu terhadap bidang sentuh. Beda dengan gaya berat ya, oke? Oke. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, misalkan nih ya, ada sebuah benda pada bidang datar ya, seperti sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar gaya normalnya, gitu ya. Nah, caranya pertama adalah kamu buat dulu, karena tadi sudah kita belajar ya sebelumnya tentang gaya berat. Maka kamu buat dulu titik beratnya, ya, yaitu menuju ke arah pusat bumi, ya. Ini adalah beratnya W. Nah, kemudian, ya, di sini ada sentuhan antara benda dengan permukaan, ya, bidang datar, ya, lantai atau apakah gitu, terserah. Nah, berarti akan muncul gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Karena kebetulan bidang sentuhnya ini adalah bidang datar, sehingga kita bisa membuatkan untuk gaya normalnya ini dia. Nah, ini. Ya. Tuh, gaya normal tegak lurus, ini dia tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah untuk kasus bidang datar ini berapakah besar gaya normalnya? Ya. Kita akan mencoba memperlihatkan resultan gaya di sini, ya. Oke, maksud saya di sini akan nampak adanya resultan gaya terhadap sumbu Y, ya. Resultan gaya terhadap sumbu Y agar benda dalam keadaan diam juga di sini, yaitu sigma F Y, ya. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah 0, ya. Agar dia tetap seimbang. Maka di sini kita lihat, ya, yang searah dengan sumbu Y positif, yaitu N. Kita bisa tuliskan ini N. Ini ke arah sumbu Y negatif, ke bawah berarti min, sama dengan 0. Negatif ya, dikurangi. N dikurangi W sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan ruasnya menjadi N sama dengan, pindah ruas ya. Ada yang mengatakan di sebelah ruas kiri ditambah W, ruas kanan ditambah W. Ya boleh. Pindahkan. Nah, sehingga ingat, untuk bidang datar, gaya normal sebesar gaya beratnya. Cukup mudah. Ya, pada bidang datar, gaya normal sama dengan gaya beratnya. Jika tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja ya. Nanti ada beberapa soal yang tidak yang ada gaya luarnya. Oke, selanjutnya adalah gaya normal pada bidang miring. Bagaimana? Seperti ini contohnya. Langkahnya pertama adalah, ya, ini sudut kemiringannya. Kita buat seperti biasa, kita menentukan dulu gaya beratnya dulu. Gaya beratnya untuk bidang miring, ingat pesan saya, pada bidang miring, ingat, terbagi menjadi dua, terurai menjadi dua, yaitu terhadap sumbu X, yang kita sebut sebagai W dikali sin theta. Nanti sudutnya berapa, tergantung pembuat soal, ya. Yang kedua adalah terhadap sumbu Y, yaitu W cos theta. Ya. Memang sebelumnya seperti ini, kita ingat ya, saya mengingatkan saja itu adalah W-nya terproyeksi, kita butuhnya yang proyeksinya saja ke sumbu X dan ke sumbu Y. Lalu bagaimana dengan gaya normalnya? Oke, ingat,
dua permukaan benda yang bersentuhan dan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Ini bidang sentuhnya, ini bidang sentuhnya nih. Ini bidang sentuhnya, ini bendanya, ya, ini bendanya, ya. Berarti gaya normalnya terhadap tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Ini bidang sentuhnya, berarti ini dia. Tuh, nah ini dia. Ya, tegak lurus berarti siku-siku di sini ya. Tuh, nah ini. Karena bidang sentuhnya ini. Kemudian kita juga menggunakan lagi konsep sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah 0. Kita boleh tuliskan sigma Fy sama dengan 0. Ya, kita lagi bicara gaya normal nih, ya. Lalu kita lihat di sini, ya. Gaya normal N arahnya ke Y positif. Ya, sumbu Y positif, sedangkan W cos theta mengarah ke Y negatif, ya. Itu istilah saya. Nah, boleh kita tuliskan di sini berarti N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan, ya. Kalau saya istilahnya pindah ruas, atau boleh dengan istilah menambahkan kedua ruas dengan W cos theta. Ya. Maka kita akan dapatkan N sama dengan W cos theta. Ini dia. Jadi ingat, pada bidang miring, besarnya gaya normal adalah proyeksi berat terhadap sumbu Y. Atau kalau kamu mau menghafal, boleh N gaya normal adalah W cos theta. Sudutnya nanti akan ditentukan oleh pembuat soal. Ya, oke, ngerti maksud saya? Cukup mudah. Bidang datar ini, bidang miring ini. Ya, jelas sekali. Lalu bagaimana dengan kasus yang ini? Ya, ada sebuah benda pada bidang datar dikenai gaya F dari atas, ya, menekan, gaya dorong namanya, gaya dorong, ya, arahnya ke bawah. Pertanyaannya adalah mungkin lebih kepada rumusan matematis dari gaya normalnya bagaimana. Oke, kalau seperti ini kasusnya sama, kita buat dulu gaya beratnya yaitu ke pusat bumi tegak lurus. Ini adalah W-nya. Kemudian karena ini adalah bidang datar, maka gaya normalnya ini dia, tegak lurus terhadap permukaan sentuhnya. Ini dia. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana? Kita gunakan lagi konsep sigma Fy sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah 0. Karena ini adalah sumbu Y. Ya, sumbu Y. Oke, kita tulis sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat yang ke arah sumbu positif Y adalah N saja, ya. Yang lain ke arah sumbu Y negatif. Maka saya tuliskan sebagai N dikurangi, boleh, W dikurangi dengan F sama dengan 0. Ya, dengan cara memindahkan ruas, ya, atau menambahkan kedua ruas dengan W dengan F, maka akan kita dapatkan N sama dengan W ditambah F. Dengan demikian, cara mencari gaya normal untuk benda yang diberi gaya dorong ke bawah itu adalah N sama dengan W ditambah F. Ya, beda dengan yang pertama ini, dia tidak ada gaya luar, oke? Tidak ada yang mendorong ke bawah atau menarik ke atas. Dia hanyalah gaya normal sebesar berat benda. Tapi kalau ada gaya luar, baik itu yang mendorong atau yang menarik, maka berbeda rumusannya. Yang penting konsepnya adalah kamu bisa memberikan ruas garis berarahnya, ya, kemana arah gaya normal dan kemana arah gaya beratnya. Nah, tapi kalau ingin lebih gampang lagi, pesan saya, kalau pengen cepat, ya, menentukan gaya normal untuk kasus seperti ini, kamu bisa lihat dari panahnya. Satu panah ke atas, dua panah ke bawah. Agar seimbang, maka ke atas dan ke bawah harus sama nilainya. Dengan demikian N sama dengan F ditambah dengan W. Ya, sehingga benda dalam keadaan resultannya adalah tetap 0. Demikian materi kita tentang gaya normal. Baik, selanjutnya adik-adik kita akan membahas gaya gesek, ya. Oke, gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan.
Ingat, saling bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan, tidak ada gaya gesek. Ya, oke. Nah, gaya gesek ini arahnya cenderung ya komponnya itu sejajar dengan permukaan sentuhnya, tetapi arahnya berlawan dengan gerak dari benda. Ya. Nah, tapi secara umum kamu harus tahu dulu bahwa gaya gesek itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Selanjutnya adalah gaya gesek kinetis. Ya, apa sih gaya gesek statis itu? Ya, jika sebuah benda ditarik dengan gaya F, ya, gaya bendanya tentunya bersentuhan dengan bidang bidang yang lain, ternyata bendanya masih diam. Nah, di sana ada gaya gesek statis sebagai penghambat. Ya, gitu. Berbeda kalau misalkan ada benda, katakanlah bidang datar ditarik dengan gaya, ya, tentunya ada gaya gesek di sana, ya. Tetapi bendanya bergerak. Nah, maka gaya gesek yang dimaksud adalah gaya gesek kinetis, ya. Gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak. Berarti ada gaya gesek yang melawan, yang menghambat, tetapi dia dinamakan dengan gaya gesek kinetis. Secara umum, gaya gesek yang diberi simbolisasi adalah F, dia adalah mu dikali N. Besarnya ya. F adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesek, N adalah gaya normal yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk mu ini ya, koefisien gesek ini nilainya bervariatif. Ya. Bervariatif. Nah, untuk statis dan kinetis itu berbeda. Ya. Di sana ada ketentuan bahwa mu S ternyata lebih besar dari mu K. Koefisien gesek statis itu lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Nah, kalau didefinisikan, kalau kamu ditanya apa sih koefisien gesek itu? Perbandingan antara gaya tarik dengan gaya normal. Ya, tetapi ingat supaya kamu lebih terbiasa, biasanya berapakah besar gaya gesek? Mu kali N, di mana N adalah gaya normal dan mu adalah koefisien gesek. Oke, saya contohkan sebagai berikut. Jika ada sebuah benda pada bidang datar ditarik dengan gaya F, bendanya masih diam, ya. Bendanya masih diam, maka gaya gesek sebesar gaya yang mendorongnya. Misalkan ada gaya sebesar 10 Newton. Ya, gaya geseknya misalkan ditanyakan 10 Newton. Benda ditarik dengan gaya 10 Newton, masih diam. Berapakah gaya geseknya? 10 Newton, sebesar gaya yang menariknya jika benda masih diam. Oke, nah adik-adik cukup mudah. Nanti kamu akan mencari berapa nilai gaya gesek statis dan berapa gaya gesek kinetis. Caranya cukup mudah sekali. Gaya gesek statis Fs mu S dikali N. Kemudian gaya gesek kinetis adalah mu K kali N. Ya. Jika F ini, ya, jika F lebih besar dari Fs, maka benda akan bergerak. Jika gaya dorong lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda bergerak, maka gaya gesek yang kita gunakan atau yang bekerja pada saat itu adalah gaya gesek kinetik, ya, karena bendanya sudah bergerak. Ya, saya rasa mengerti apa yang saya maksud. Oke, itu tentang gaya gesek. Selanjutnya adalah gaya tegang tali. Apa sih gaya tegang tali? Ini cukup mudah sekali. Gaya yang bekerja pada tali sebagai gaya aksi reaksi, ya. Di materi hukum Newton 3 tadi sudah pernah dibahas. Contohnya ada sebagai berikut. Ada sebuah benda digantung, ya. Maka di sini ada gaya tegang tali. Nah, di sini ada T1, ada T2. Ini adalah padanan pasangan T1, T2 sebagai aksi reaksi. Ada tegangan di sini. Cukup mudah untuk memahami gaya tegang tali karena dia bekerja pada tali sebagai gaya aksi reaksi, ya. Nanti soal-soalnya akan saya perlihatkan, akan kita bahas, ya. Semoga bisa kita bahas. Oke, baik adik-adik, demikianlah materi kita tentang jenis-jenis gaya. Semoga kalian paham dan kita akan bertemu lagi di video yang keempat, masih pembahasan tentang dinamika hukum Newton.